Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Yustika Terlestari, NIM G1417083. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan studi mahasiswa IPB jalur ketua OSIS, yang dibimbing oleh Ibu Dr. Utami Diah Savitri, SSI MSI, dan Bapak Mulyanto Raharjo, S. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas kali ini yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Latar belakang, seperti yang diketahui, IPB dikenal sebagai kampus yang menjadi pelopor beberapa model untuk seleksi masuk perguruan tinggi tanpa jalur tes. Salah satu yang dikenal saat ini yaitu SNPTN. IPB tidak berhenti mencari inovasi baru agar dapat menyeleksi calon mahasiswa yang berpotensial untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan pada tahun 2018, IPB pertama kalinya membuka jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru bagi ketua OSIS. Jalur seleksi ini mencari calon mahasiswa yang sudah terbukti memiliki jiwa kepemimpinan serta memenuhi syarat akademik sebagai calon mahasiswa IPB. Seperti yang diketahui juga, keberhasilan studi seorang mahasiswa IPB dapat dilihat dari indeks prestasi yang diperolehnya setiap akhir semester. Menurut Hamdani 2011, keberhasilan studi seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan analisis menggunakan metode CHAT, yang akan membentuk pohon regresi dengan menggunakan nilai IP semester 1 mahasiswa sebagai perubahan respon yang bersifat kontinu. Menurut Berman 1984, CHAT dapat melakukan analisis klasifikasi baik pada perubahan respon yang bersifat kategorik maupun kontinu. Dan perubahan respon yang bersifat kontinu akan menghasilkan pohon regresi. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan studi mahasiswa IPB jalur ketua OSIS. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data seluruh informasi terkait mahasiswa angkatan tahun 2018 hingga 2020 jalur ketua OSIS yang masih aktif hingga sekarang. Dengan jumlah mahasiswa untuk angkatan tahun 2018 dan 19 masing-masing sebanyak 127 mahasiswa, dan angkatan tahun 2020 sebanyak 239 mahasiswa. Adapun data ini diperoleh dari Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru IPB University. Perubahan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari satu perubahan respon, yaitu nilai IP semester 1 mahasiswa, dan 36 perubahan penjelas, yang terdiri dari jenis kelamin, nilai lapor selama 5 semester untuk 4 mata pelajaran, pekerjaan dan penghasilan orang tua, provinsi akreditasi dan jumlah siswa asal SLTA, kegiatan OSIS dan prestasi siswa, program studi dan tahun masuk mahasiswa. Prosedur analisis data. Pertama, dilakukan pra-penelitian, yaitu mengumpulkan informasi dan data terkait penerimaan mahasiswa baru bagi ketua OSIS angkatan tahun 2018 hingga 2020. Yang kedua, dilakukan pra-proses data, yaitu pemilihan perubahan dan pembuatan model untuk setiap angkatan dan keseluruhan angkatan. Dan yang ketiga, melakukan analisis menggunakan metode CHAT. Adapun tahapan pada metode CHAT yaitu, pertama, tahapan penyekatan. Tahap penyekatan akan membentuk pohon regresi. Pembentukan pohon ini menggunakan data latih yang diperoleh dari proses validasi split sample, yaitu data training dan tes. Hasil dari proses penyekatan ini menghasilkan simpul anak dengan tingkat kehomogenan ragam maksimum. Tahap kedua yaitu tahap penghentian. Tahap penghentian pada penyekatan akan berhenti apabila jumlah amatan dalam simpul mencapai minimum, atau kehomogenan ragam setiap simpul sudah maksimum. Dan tahap penghentian ini akan menghasilkan simpul akhir atau yang disebut simpul terminal. Dan yang terakhir tahap ketiga, yaitu tahap penentuan nilai dugaan respon bagi simpul akhir, yang didapatkan dari hasil nilai rataan perubahan respon yang terdapat pada simpul akhir, yang akan menjadi nilai dugaan respon bagi amatan. Hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil analisis diagram kotak garis yang menunjukkan sebaran nilai IP mahasiswa jalur ketua OSIS untuk setiap angkatan. Untuk tahun angkatan 2018, nilai IP tertinggi sebesar 3,92 dan nilai IP terendah sebesar 0, dengan nilai rata-rata IP sebesar 2,78. Untuk tahun angkatan 2019, nilai IP tertinggi sebesar 4,0 dan nilai IP terendah sebesar 1,45, sedangkan nilai rata-rata IP sebesar 2,84. Dan untuk tahun angkatan 2020, nilai IP tertinggi sebesar 4,0 dan nilai IP terendah sebesar 0,13, dan nilai rata-rata IP sebesar 3,34. Kemudian untuk melihat bagaimana sebaran nilai IP pada setiap angkatan, maka dilakukan pengkategorian. Pengkategorian ini dilakukan berdasarkan tingkat kriteria keberhasilan studi mahasiswa yang dicapai. Adapun pengkategorian tersebut terbagi menjadi 5 kategori, yaitu kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Hasil dari pengkategorian tersebut dapat dilihat bahwa untuk angkatan tahun 2018 dan 2019, kategori nilai IP yang tergolong rendah masih cukup tinggi, yaitu masing-masing mencapai 39,37% dan 30,71% dari total mahasiswa angkatannya. Sementara itu untuk tahun angkatan 2020, nilai IP dengan kategori yang tergolong rendah dapat dikatakan cukup rendah, yaitu sekitar 7,11%.
Sedangkan nilai IP dengan kategori yang tergolong tinggi hingga sangat tinggi berkisar antara 33,89% hingga 47,28% dari total mahasiswa angkatannya. Berikut adalah rata-rata nilai rapor selama 5 semester mahasiswa saat SLTA untuk 4 mata pelajaran, yaitu matematika, fisika, biologi, dan kimia. Dapat dilihat bahwa angkatan tahun 2019 memiliki nilai rata-rata rapor tertinggi pada 4 mata pelajaran tersebut. Untuk presentasi jumlah seluruh mahasiswa berdasarkan fakultas, mahasiswa lebih banyak berasal dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Tetapi bila dilihat berdasarkan program studi, mahasiswa lebih banyak berasal dari program studi dengan kode A2 atau Agronomi dan Hortikultura. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan ini yaitu jumlah program studi FMIPA lebih banyak daripada fakultas lainnya. Untuk presentasi pekerjaan orang tua seluruh mahasiswa yang memiliki presentasi 3 teratas yaitu memiliki status pekerjaan orang tua sebagai wira swasta, PNS, TNI Polri, dan karyawan swasta. Hasil analisis chart berikut merupakan tabel yang menggambarkan ringkasan hasil dari pembentukan poin regresi untuk setiap model pada angkatan dan seluruh angkatan. Untuk angkatan tahun 2018 memakai 29 puba penjelas dan menghasilkan 11 simpul dengan simpul akhir sebanyak 6 dan kedalaman pohon sebanyak 4. Sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 sama-sama menghasilkan 11 simpul dengan simpul akhir sebanyak 6 dan kedalaman pohon sebanyak 3. Dengan banyak puba penjelas masing-masing yang digunakan yaitu 34 dan 33. Dan untuk seluruh angkatan memakai 29 puba penjelas dan menghasilkan 13 simpul dengan simpul akhir sebanyak 7 dan kedalaman pohon sebanyak 4. Berikut adalah hasil pembentukan pohon regresi untuk angkatan tahun 2018. Variabel penyekatan dalam pembentukan pohon ini adalah nilai rapor matematika semester 1, program studi, dan provinsi asal SLTA mahasiswa. Dari hasil penyekatan tersebut didapatkan karakteristik dengan nilai terbaik yaitu kelompok mahasiswa yang memiliki nilai rapor matematika semester 1 besar dari 78,5 dan asal SLTA mahasiswa dari kelompok Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan dengan nilai rata-rata akhir IP sebesar 3,448 dan N sebanyak 10. Berikut adalah hasil pembentukan pohon regresi untuk angkatan tahun 2019. Variabel penyekatan dalam pembentukan pohon ini adalah nilai rapor matematika semester 2, pekerjaan orang tua, program studi mahasiswa, dan provinsi asal SLTA mahasiswa. Dari hasil penyekatan tersebut didapatkan karakteristik dengan nilai terbaik yaitu kelompok mahasiswa yang memiliki nilai rapor matematika semester 2 besar dari 82,5, termasuk dalam program studi dengan kode A1, C3, E2, F2, F3, G3, G5, G6, G9, H1, A4, I1, dan I3. Dan pekerjaan orang tua mahasiswa sebagai karyawan swasta, wira swasta, dan petani. Dengan nilai rata-rata akhir IP sebesar 3,617 dan N sebanyak 11. Berikut adalah hasil pembentukan pohon regresi untuk angkatan tahun 2020. Variabel penyekatan dalam pembentukan pohon ini adalah pekerjaan orang tua, program studi mahasiswa, dan provinsi asal SLTA mahasiswa. Dari hasil penyekatan tersebut, didapatkan karakteristik yang memiliki nilai terbaik yaitu kelompok mahasiswa dengan asal SLTA dari 11 provinsi yang berbeda, dan pekerjaan orang tua mahasiswa sebagai PNS TNI Polri, wira swasta, wira usaha, karyawan honorer, eksekutif atau profesional, nelayan, veteran, rohaniawan, pensiunan, dan tidak bekerja, dengan nilai rata-rata akhir IP sebesar 3,564 dan N sebanyak 73. Dan yang terakhir adalah hasil pembentukan pohon regresi untuk seluruh angkatan. Variabel penyekatan dalam pembentukan pohon ini adalah nilai rapor kimia semester 5, pekerjaan orang tua, program studi mahasiswa, provinsi asal SLTA mahasiswa, dan tahun masuk mahasiswa. Dari hasil penyekatan tersebut didapatkan karakteristik yang memiliki nilai terbaik yaitu kelompok mahasiswa dengan tahun masuk angkatan 2020, asal SLTA mahasiswa dari 11 provinsi yang berbeda, status pekerjaan orang tua sebagai karyawan BUMN, buruh, sopir, pedagang kecil, petani, dan termasuk kategori lainnya. Dan kelompok mahasiswa ini termasuk pada program studi dengan kode C4, F4, G4, G5, G6, I1, dan K1 dengan nilai rata-rata akhir IP sebesar 3,657 dan N sebanyak 9. Simpulan. Dari karakteristik nilai terbaik yang didapatkan dari hasil pembentukan pohon regresi untuk setiap angkatan, PUBA yang sama memengaruhi keberhasilan mahasiswa yaitu PUBA program studi dan provinsi asal SLTA mahasiswa. Sedangkan untuk model seluruh angkatan, PUBA yang memengaruhi keberhasilan mahasiswa yaitu tahun masuk mahasiswa, program studi, provinsi asal SLTA, pekerjaan orang tua mahasiswa, dan nilai rapor kimia semester 5. Apabila diperhatikan lebih lanjut dari keempat model tersebut, PUBA yang sama memengaruhi keberhasilan mahasiswa jalur kota OSIS yaitu PUBA program studi dan provinsi asal SLTA mahasiswa.
Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.